Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lalita Nova Ulia dari kelas 11 3 dan di sini izinkan saya menjelaskan soal ulangan harian matematika lanjut. Di sini aku udah naruh jawaban di sebelah soal, tetapi belum dengan penjelasannya. Nah, kita mulai dari nomor 1 aja. Oke, tadi 1 cos 2x sama dengan dibagi sin 2x sama dengan tan x. Nah, kita disuruh membuktikan bahwa di ruas kiri ini sama seperti ruas kanan. Jadi, aku akan nerapin 2 buah trigono, yaitu sudut rangkap, di mana cos 2a yaitu ada 3, itu cos 2a min sin pangkat a, ada juga 2 cos pangkat a min 1, dan ada satu lagi 1 min 2 sin pangkat 2a. Itu buat cos 2a. Dan buat sin 2a itu ada 2 sin a cos a. Nah, dengan adanya sudut rangkap, kita masukin aja beberapa bentuk ini ke dalam soal yang ini. Aku pakai yang 1 min 2 sin pangkat A. Jadi lakuin di sini aja deh. Jadi 1 min dalam kurung 1 min 2 sin pangkat A dibagi, ini semuanya langsung 2 sin A cos A. Dengan bentuk ini kita kaliin masuk, jadi 1 pangkat 2 sin 2A dibagi 2 sin A cos A. Nah, di sini kita bisa lakuin coret-coret. Oke. 2-nya dicoret di sini. Dan sin pangkat 2-nya bisa dicoret dengan ini yang di bawah, yang ngeninggalin kita dengan sin A cos A sama dengan tan X, dan X sama dengan tan X. Terbukti deh bahwa bentuk ini, bentuk 1 min cos 2x dibagi sin 2x sama dengan tan x. Tada! Jadi nomor 2 itu pertanyaannya sederhanakan bentuk berikut, yaitu sin A plus sin 2A dibagi cos A tambah cos 2A. Nah, kita bisa lihat di sebelah kanan atas bawah, ini ada sudut rangkap lagi, sin 2A sama cos 2A. Kita akan pakai yang tadi nih. Dan aku akan pilih yang ini deh. Yeah. Nah, udah masukin aja. Sin A plus dalam kurung 2 sin A cos A dibagi cos A plus dalam kurung cos 2A dan sin kuadrat A. Nih ya. Aku pakai identitas trigonometri, di mana sin kuadrat A itu bentuknya yang sin 2A plus cos 2A. Cos 2A sama dengan 1. Jadi sin 2A sama dengan 1 min cos 2A. Ya, jadi aku akan pakai bentuk yang ini untuk menggantikan sin yang ada di sini. Jadi kita jangan apa-apain dulu yang di atas, yang sinnya dulu. Yang di atas ini kita belum ubah sama sekali. Tulis ulang aja agar nggak bingung. Ini ketapar sama soal kudu, ya udah nggak apa-apa.
cos A dengan cos A plus dalam kurung cos 2A min mana tadi? Oh ya, min 1 min cos 2A. Nah, itu cos yang di bawah ini bisa ditambah-tambah gitu. Cos A dalam kurung 1 min 2 plus 2 ya, plus 2 cos 2A. Tapi aku sederhanain lagi. Kita belum selesai kan, yang atas ini belum aku sederhanain banget kan. Jadi sin A plus 2 sin A cos A. Nah, dikarenakan kita belum menyederhanakan ruas yang atas sin A plus dalam kurung 2 sin A cos A, aku akan jelasin. Kita akan keluarkan kurungnya dulu. Bentar. Kita akan keluarin kurungnya dari sin A plus 2 sin A dan terus cos A. Nah, dilihat lagi. Kita misalkan sin itu X dan cos itu Y. Ternyata ada bentuk aljabarnya di mana berbunyi X dalam kurung 1 tambah 2 Y. Jadi dengan bentuk ini aku akan terapin ke ruas atas. Jadi bunyinya akan seperti sin dalam kurung 1 tambah 2 cos A. Dan kita bawa lagi cos yang di ruas bawah ke bawah lagi. Gara-gara itu udah bentuk final menurut aku, cos A dalam kurung 1 2 cos kuadrat A. Itu dia bentuk terakhir dari sederhananya sin A plus sin 2A dibagi cos A ditambah 2 cos. Ditambah cos 2A. Tadi diketahuinya itu kan sin A itu 3/4. Cos B itu 24/25. Tan A plus B itu berapa? Juga dikasih tahu bahwa sin A itu tumpul. Sedangkan cos B itu lancip ya. Nah, ini akan ada perubahan di mana posisi mereka itu akan ada yang plus, ada yang minus. Nah, kita gambar 2 buah segitiga ya. Ini jelek juga nih. Ini. Nah, ini yang tumpul. Masukin ke dalam deh. Yang di sini, yang A ini tumpul. Yang ini yang lancip. Kita tulis aja yang A ini kan dibilang tumpul. Nih, lancip. Ya, tuh. Nah, ini. Maaf. 3/5. Sorry. Nah, ini 3/5 kan. Jadi ini 5, ini 3. Di sini 4, 25. Triple Pythagoras, ini 7, ini 4. Jadi tan di sini itu akan hasilnya min 3 ya. Min 3/4. Dan di sini yang lancip itu akan menjadi 24/25 ya. Bukan ya, maaf. Ini akan menjadi 7/24. Loh, Lan, kenapa ini yang tan A itu jadi min 3/4? Tapi di sini itu 3. Triple Pythagoras. Kalau lancip itu terhitung ke dalam kuadran 1. Dia akan terhitung ke dalam kuadran 1. Kalau tumpul, bisa dibilang akan masuk ke dalam kuadran kedua.
Dimana kalau di kuadran kedua hanya sin. Dimana kalau kuadran kedua cuman sin yang plus. Maka jika sin itu plus, sin itu plus kan 3/5, tan itu akan minus dikarenakan tidak termasuk ke dalam kuadran kedua. Jadi makanya hasil tan A itu minus ya. Ini yang A, ini yang B, makanya ini plus, ini minus. Kalau soal tan karena posisinya. Kan kuadran 1 kan semuanya positif. Sin, cos, tan itu semuanya positif. Sedangkan kalau A itu cuman plusnya doang. Oke. Kita masukkan aja kan. A plus B ini tan. Itu sama dengan tan A plus tan B min 1. Ya, 1 dikurang tan A kali tan B. Dan ini rumusnya apa ya namanya, perjumlahan dan perselisihan dua sudut kan. Ada sudut A dan sudut B. Dan ini buat rumus tan. Tapi kalau mau ikutin, kalau ada yang minus, ini minusnya. Dimana atas mengikuti soal yang rumus ini. Dan bawahnya berlawanan dengan yang atas. Kita masukin aja kan. Jadi tan. Jadi kita masukin aja min 3/4 ditambah 7/24 dibagi 1 min 3/4 dikali 7/24. Kita break it down aja ya. Kita mulai dari atas. Min 3/4 ditambah 7/24 itu kita ubah yang tan A agar menyerupai dengan 24. Jadi kita bisa kali dengan 6 ya. Dia akan 24 hasil 18 min 18 tambah 7 24. Aduh, kena. Ini akan 24 min 18 tambah 7 akan menghasilkan min 11/24. Taruh aja lah, sambil taruh 24. Next yang kali min 3/4 dikali 7/24. Ini kali aja min 21 dengan 96. Aku akan bagi dengan 3 untuk lebih sederhana, yang akan menghasilkan min 7/32. 32. Maaf. Taruh aja 7/32 min dikurang 1. Ya kan? Jadi kita akan lakuin pengurangan ini. Yang 1 kurang min 7/32. Warnanya beda lagi. Nah, ini satunya tuh bisa diganti jadi 32/32 agar menyerupai dengan yang di bawahnya. Min 7/32. Min ketemu min jadi plus ya. Jadi 32 per min ketemu min jadi plus ya. Jadi 32 tambah 7/32 akan menghasilkan 39/32. Kita masukin aja. Kita ganti. Kita ubah ini. Kita ubah menjadi 39/32. Oke, gara-gara kita udah ketemu kedua hasilnya, kita akan melakukan pembagian. Tapi lebih sederhana kita akan lakukan perkalian. Jadi min 11 per24 dikali 39 dibagi 32. Hasil ini min, ini akan jadi 936. Sedangkan di bawah akan menjadi min 352. Min 352
kita bagi-bagi ya. Kita bagi 2. Itu kayak 3. 2 itu hasilnya 176. Dibagi lagi 2 jadi 88. Dibagi lagi jadi 44. Coba kita lakuin yang bawah dulu. Oh ya, jangan lupa minnya ya guys ya. Minnya stay. Nah, 936 dibagi 2, 4, 6, 8. Dibagi 2 lagi, 2, 3, 4. Dibagi 2 lagi, 1, 1, 7. Nah, kenapa aku nggak lanjut bagi 2 di nomor min 44 dikarenakan 117 itu nggak bisa dibagi 2. Dan syaratnya kalau di atas dibagi 2, bawah juga harus bagi 2. Jadi ini akan jadi nomor akhir kita. Maka tan dalam kurung A plus B akan memiliki nilai min 44 dibagi 117. Dimana jika cos theta sama dengan min 34 dengan aturan bahwa theta itu lebih kecil kurang dari pi per 2 dan theta lebih kurang dari pi. Atau ini aku suka lebih jelasnya itu 90. Kurang theta kurang 180. Nah, yang ditanyanya sin 2 theta itu berapa? Ini jujur agak sedikit membingungkan buat aku. Cuman kita lihat lagi kalau cos theta itu min 3/4. Kita taruh aja di sini. Di sudut di segitiga Pythagoras lagi, di mana cos itu kan sami. Jadi ini akan jadi 4, ini 3. Sorry, maaf. Bukan di sini deh. Iya, sami, cuman posisi 3-nya tuh di sini. Dengan ini kita pakai triple Pythagoras, cuman ini bukan triple Pythagoras juga kan. Kalau triple Pythagoras yang ada 3/4-nya miring akan 5, cuman ini di sini yang miring jadi 4. Jadi A tambah B sama dengan C, dimana 3 kuadrat. Oh bukan, maaf. Oh iya sih, maaf. Dimana 3 kuadrat ditambah B sama dengan 4 kuadrat. Ini aja 9 tambah B kuadrat sama dengan 16. Ini kurangin. Jadi hasilnya itu jadi 7 kan. B kuadrat tambah 7 sama dengan 7. Atau langsung aja sih. B sama dengan akar 7. Jadi depannya itu akar 7. Ditanyanya sin 2 theta itu berapa? Jadi akan menghasilkan sin 2 theta itu demikian. Jadi sin 2 theta itu sama dengan akar 7/4. Apakah hasilnya minus? Enggak. Gara-gara sin theta yang plus akan menghasilkan cos minus theta. Betul. Nah, di sini udah harus pakai yang sin x sama dengan sin alpha, dimana x yaitu yang 2 theta, yang alfanya itu 7 akar 7/4. Tapi yang paling mentok itu yang aku bisa itu sin 2 theta 7/4, dimana sin theta itu sin theta itu 7/4 dibagi lagi dengan 2, atau sin theta
sama dengan akar 7 dibagi 8. Itu yang paling mentok. Jika alfa plus 30, sin alfa 30 itu sama dengan X, dan sin 2 alfa plus 60 itu Y, maka sin 3A plus 90 dikali sin A plus 30 berapa? Ini kita pakai rumus. Aduh, capek ngomong. Kita akan memakai perjumlahan dan pengurangan, atau enggak kayak rumus cinta. Nah iya, kita akan pakai rumus cinta. Nah, sin kali sin itu sin A kali sin B itu akan menghasilkan cos dalam kurung A min B dikurang cos dalam kurung alfa plus B dibagi 2. Nah, mana A mana B? Oh, ini A, ini A, ini B, ini B. Salah! Ini sin 3A tambah 90 itu A. Dimana whereas sin alpha plus 30 derajat itu baru B. Jadi kita harus masukin semua ini. Jadi banyak pertambahan. Cos dalam kurung 3 alpha tambah 90 kurang alpha tambah 30 dikurang cos. Cepetin aja. Nah, ini disederhanain lagi. Cos ini kurang ya. Cos 2A ini 90 dikurangi akan hasilnya itu plus 60 derajat kurang cos 4A ditambah 120 derajat dibagi 2. Bentuk ini kita samain dengan yang di atas ini. Ini kita bisa sederhanain lagi bentuknya. Dimana cos 2 kurung alfa tambah 30 derajat. Dan cos 2 ya. 2A tambah 60. Dibagi 2. Jangan lupa 2-nya ya guys ya. Dan lihat guys, di sini ternyata ini ada X sama Y yang dari soal ini. Oh my god. Jadi kita sederhanain lagi dengan rumus cos 2X, atau kita bisa sebut cos 2A yang sudut rangkap lagi. Ya inget kan yang cos akar capek. Cos akar A min sin akar A. Terus ada yang 2 cos 2A min 1 ada juga 2 sin 2A. Kita akan pakai yang ini, dikarenakan bisa mengubahnya menjadi bentuk ini. Aku tadi bilang bahwa ketemu bahwa yang ada A dan B atau X dan Y di dalam cos. Tapi ini belum bentuk sin kan, jadi kita pakai bentuk sin untuk mengubah cos jadi sin. Tulis aja ya. Maka ini bentuknya dari cos 2 dalam kurung alfa tambah 30 derajat kita ubah menjadi 1 dikurang 2 sin 2 alfa plus 30 derajat dikurang 1 dikurang 2 sin kuadrat dalam kurung alfa plus 60. Nah, dikarenakan kita udah ketemu 2 sin ya, kita masukin aja, kita nerapin yang ada di soal. Bahwa sin alfa plus 30 derajat itu, itu 1/2 X kuadrat. Yes, kuadratnya ikut ya guys ya. Gara-gara yang di soal itu cuman sin biasa, bukan sin kuadrat. Sebaliknya 1/2 Y kuadrat. Ingat ada bagi 2-nya juga, jangan lupa bagi 2-nya. Nah, begini
Ini bisa kurang kan? Ini bisa kurang. Meninggalkan kita dengan 2x pangkat dikurang 2y pangkat dibagi 2. 2-nya habis. Meninggalkan kita dengan x kuadrat dikurang y kuadrat. Hore. Wow. Aku izin minta maaf bahwa jawaban ini final di mata aku. Gara-gara ini yang sebisa aku. Dan aku udah coba menerapin internet dan materi-materi di buku tulis aku sama internet untuk ngasih aku ilmu tambahan dan contoh soal. Dan sampai sekarang ini doang yang aku bisa sampaikan. Kayaknya yang aku agak not sure itu nomor 2, 3, 4. Apalagi nomor 4 gara-gara akar 7 itu kayaknya bisa banget dikecilin lagi. Yang sampai yang kayak saking kecilnya itu bisa dimasukin dengan ini. Tapi aku gak bisa. Sedihnya, astagfirullah. Semoga dapat dimengerti penjelasan saya. Aku izin tutup. Mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.